Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Gunung Salmon, Labuan Bajo. Kak Lady mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih setia sampai dengan saat ini untuk mengikuti Sekolah Minggu Online. Adik-adik, Kakak Lady juga mengucapkan selamat berhari Minggu, dan Kakak Lady juga mengucapkan selamat memperingati minggu-minggu sengsara di sepanjang minggu ini sebelum kita memasuki masa raya Paskah. Adik-adik yang Kakak Lady kasihi dan Kakak Lady cintai, pastikan sebelum sekolah minggu ini dimulai, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab. Kakak Lady juga punya Alkitab saat ini. Kemudian adik-adik juga sudah mempersiapkan alat peraga sesuai dengan flyer yang sudah Kakak Lady bagikan. Kemudian adik-adik dapat mengambil posisi duduk yang manis, yang tentunya adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mandi yang bersih, kemudian menggunakan baju yang layak dan pantas, karena kita akan masuk dalam menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan, dan kita juga akan beraktivitas. Dan tentunya semua rangkaian aktivitas kita hari ini akan begitu sangat memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan mengawali sekolah minggu online saat ini dengan melakukan pujian berikut ini. Bagaimana dengan pujian tadi? Kakak Lady percaya pujian tadi akan begitu memberkati adik-adik dan membuat adik-adik begitu bersuka cita dan bersemangat di hari ini. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita saat ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami percaya bahwa ketika kami bisa bangun, kami bisa beraktivitas, kami bisa melakukan apa saja sepanjang minggu ini, bahkan sampai dengan hari ini. Itu karena kemurahan dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bahwa kami memiliki orang tua yang baik hati. Kami bersyukur bahwa kami memiliki teman-teman. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Meresponi rasa syukur kami akan beribadah kepada Tuhan di dalam sekolah minggu online saat ini. Memberkati kami Tuhan, memberkati hati kami dan batin kami, sehingga kami boleh masuk dan menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan dengan keadaan yang baik, dan tentunya kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pertaruhkan ibadah sekolah minggu online saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus semangat, karena kakak Didi percaya ketika adik-adik begitu bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada satu pribadi yang sangat tidak senang, yaitu iblis. Karena itu kita hancurkan, kalahkan kuasa iblis, karena kita berharga di mata Tuhan. Di sebuah kerajaan yang cukup besar yang bernama Kerajaan Haleluya, tinggallah seorang raja yang ramah dan baik hati. Namanya adalah Raja Hilos. Raja Hilos mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Odet. Suatu hari, Raja Hilos sedang merencanakan sebuah sayembara untuk menyambut hari ulang tahun Putri Odet. Sayembara tersebut ditujukan bagi semua anak yang berada di sekitar Kerajaan Haleluya. Tidak terasa sebentar lagi kamu akan berulang tahun, anakku. Bagaimana jika ayah mengadakan sebuah sayembara untuk menyambut hari ulang tahunmu? Sayembara apa, Ayah? Ayah akan mengadakan sayembara keistimewaan. Sayembara ini ditujukan untuk semua anak yang memiliki keistimewaan yang berada di sekitar kerajaan kita. Nantinya, setiap anak akan diberi buku cerita, dan tugas mereka adalah menjualkan buku cerita sebanyak-banyaknya dengan menampilkan keistimewaan yang mereka miliki. Dan bagi anak yang paling banyak menjual buku cerita, akan ayah beri penghargaan. Wah, sepertinya akan menjadi sayembara yang menarik. Saya sangat setuju, Ayah. Baiklah kalau begitu. Ayah akan meminta tolong prajurit untuk memberitahukan tentang sayembara ini kepada semua rakyat yang ada di sekitar kerajaan. Baik, Ayah. Pengumuman! Kepada seluruh rakyat kerajaan Haleluya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Putri Odet, Raja Hilos akan mengadakan sayembara keistimewaan. Sayembara ini dikhususkan bagi semua anak yang memiliki keistimewaan yang berada di sekitar kerajaan. Setiap anak yang ingin mengikuti sayembara ini akan diberi buku cerita. Tugas mereka adalah menjualkan buku cerita sebanyak-banyaknya dengan menampilkan keistimewaan yang mereka miliki. Dan Raja Hilos akan memberikan penghargaan bagi anak yang berhasil menjualkan buku cerita yang paling banyak. Salam kerajaan. Wah, kelihatannya seru tuh. Aku mau ikut sayembara itu Pasti aku akan berhasil menjual buku cerita yang paling banyak.
Aku akan menjualkan buku cerita itu sambil menari-nari di depan para pembeli. Pasti mereka akan tertarik melihat tarianku. Haiya, Kim, jangan senang dulu Oe juga akan ikut sayembara itu. Oe pasti akan dapat menjual buku cerita itu lebih banyak daripada yang kamu jual Oe akan menjual buku cerita ini sambil bernyanyi menggunakan bahasa China. Aku juga mau ikut sayembara itu kok, teman-teman. Kamu mau ikut sayembara itu? Mau ngomong aja lama. Mana bisa jual buku cerita? Haiya, ya mana ada yang mau beli Kamu aja nggak punya keistimewaan apa-apa. Yang ada malah kekurangan. Lebih baik kamu tidak usah ikut sayembara ini daripada nanti kamu kecewa karena tidak dapat penghargaan dari Raja Hilos. Tapi Clint yakin kok bisa mendapatkan Penggaris. Penghapus. penghargaan dari Raja Hilos. Sudahlah, lebih baik kamu pulang dan istirahat di rumah saja. Haiya, jangan banyak bermimpi Aku akan tunjukkan ke kalian kalau aku pasti bisa. Tibalah saatnya sayembara keistimewaan dimulai. Setiap anak yang memiliki keistimewaan datang menghadap Raja Hilos untuk mengambil buku cerita. Setelah pembagian buku cerita selesai, tiba waktunya bagi mereka untuk menjual buku cerita tersebut dengan menampilkan keistimewaan mereka masing-masing. Kimi, anak yang pandai menari, menggelar buku ceritanya, lalu ia menari dan beberapa orang datang untuk membeli buku ceritanya. I will think of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you. Sedangkan Chow, anak yang pandai berbicara bahasa Cina, menggelar buku ceritanya. Lalu ia bernyanyi menggunakan bahasa Cina, sehingga beberapa orang tertarik datang dan membeli buku ceritanya.
Lain halnya dengan Clint, anak yang mempunyai sedikit kekurangan dalam berbicara. Ia tidak terlihat melakukan apa-apa, tetapi banyak sekali orang yang datang mengerumuninya dan membeli buku ceritanya. Tiba-tiba datanglah seekor ular yang hendak memakan telur-telur itu. Pio tidak dapat melakukan apa-apa. Ia hanya ketakutan dan berteriak. Pip 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 pip. Tolong, tolong. Pip 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 pip. Tetapi ular itu semakin mendekat. Mendekat dan petak. Datanglah Ibu Pio menyelamatkan Pio dan adik-adiknya. Raja Hylos penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Clint. Karena itu Raja Hylos memanggilnya. Siapakah namamu, anak muda? Nama saya Clint yang mulia. Saya heran dengan kamu, nak. Kenapa hasil penjualan buku ceritamu bisa lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang lain? Padahal, jika saya amati, kamu tidak menampilkan keistimewaan apa-apa pada waktu menjual buku cerita. Saya hanya berpesan kepada para pembeli jika mereka tidak mau membeli buku cerita saya, maka saya akan membacakan buku cerita tersebut sampai selesai. Karena itulah mereka bersedia membeli buku yang saya ceritakan. Ya, yang mulia. Pantas saja, banyak orang yang mau membeli buku ceritamu. Mereka pasti tidak ingin berlama-lama mendengarkan ceritamu. Iya yang mulia. Tapi ada juga yang tidak mau membeli buku cerita saya, sehingga saya harus membacakan buku cerita tersebut sampai selesai. Dan saya membacakan cerita, mereka kagum mendengar cerita yang saya bacakan. Karena saya membacakan cerita tersebut dengan penuh semangat dan dengan hati yang gembira, sehingga semua orang yang mendengar cerita saya jadi ikut gembira dan bersedia membeli buku cerita yang saya bacakan, yang mulia. Kamu adalah anak yang pantang menyerah. Meskipun kamu memiliki sedikit kekurangan, tetapi kamu tetap ingin berusaha mengikuti sayembara ini. Dan kamu telah membuktikan kepada teman-temanmu yang lain bahwa kekurangan bukan alasan untuk tidak dapat mengikuti sayembara ini. Baiklah kalau begitu, saya akan segera mengumumkan siapa pemenang dari sayembara keistimewaan ini. Waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Kimi, Joe, dan Clint sudah bersiap di halaman kerajaan Haleluya. Mereka begitu antusias untuk mendengar siapa pemenang dari sayembara keistimewaan itu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan mengumumkan pemenang dari sayembara keistimewaan. Sesuai janji saya kemarin, saya akan memberikan sebuah penghargaan kepada pemenang sayembara ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi. Pemenang dari sayembara ini adalah Clint. Hanya, kenapa bukan yang menang, ha? Kok Clint sih? Selamat atas kemenangannya ya Clint. Saya salut dengan sikap pantang menyerahmu. Sekalipun kamu mempunyai kekurangan yaitu gagap, namun kamu menjadikan itu sebagai kelebihanmu. Dan untuk anak-anak yang belum menang dalam sayembara kali ini, jangan pantang menyerah.
tetap semangat dan berusahalah di kesempatan lainnya. Sekarang, mari kita rayakan ulang tahun Putri Odet. Baik Yang Mulia. Shalom adik-adik. Adik-adik baru saja membaca, mendengar, dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, maksudnya adalah demikian. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menjumpai orang lain yang berbeda-beda. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang sehat, ada orang yang tidak sehat. Ada orang yang waras, ada orang yang tidak waras. Ada orang yang hidupnya beruntung, ada yang hidupnya malang. Ada orang yang hidupnya disabilitas, ada orang yang normal, ada orang yang hidupnya enak-enak, ada orang yang hidupnya begitu sulit. Nah, kehidupan yang berbeda-beda seringkali membuat kita memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Kita tentu akan menghormati orang yang hidupnya lebih baik, orang yang hidupnya sempurna, orang yang kaya, orang yang menurut kita dia begitu sempurna. Dan kita pun kadang melakukan hal yang demikian. Adik-adik, tidaklah begitu yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Kita harus melihat semua orang itu sama. Sama seperti Yesus melihat semua orang sama dan berharga. Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa dalam hidup adik-adik tidak boleh memperlakukan orang dengan cara yang berbeda ketika melihat bahwa dia itu memiliki perbedaan dengan kita. Tidak, kita harus memperlakukan semua orang lain itu sama. Sama-sama kita mengasihi dia, sama kita mencintai dia, agar kita meladani sikap hidup Kristus yang melihat kita ini berharga. Aku berharga, adik-adik berharga, kita semua berharga. Semua orang berharga di mata Tuhan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan yang baru saja kita pelajari hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak adil karena kita berbeda dengan orang lain. Semoga Tuhan menolong adik-adik. Adik-adik yang kakak dikasih dan kakak dicintai, kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Untuk itu pastikan adik-adik telah menyiapkan persembahan syukur di tangan adik masing-masing, dan adik-adik dapat memberikan persembahan tersebut melalui orang tua, dan nantinya orang tua akan memberikan persembahan tersebut di gereja. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang berlimpah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya kami akan kembalikan sedikit daripada berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, terutama dalam pelayanan gereja kami, Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Terima persembahan kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
kakak dikasih dan kakak dicintai, kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kakak Dedi akan memimpin kita semua di dalam doa syafaat. Adik-adik juga harus duduk yang manis, kemudian adik-adik juga harus berdoa. Adik-adik boleh nyatakan pergumulan, sukacita, harapan, apapun yang menjadi keinginan hati adik-adik, nyatakan semuanya kepada Tuhan di dalam doa syafaat ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk melihat diri kami berharga dan orang lain juga berharga, sehingga kami boleh memperlakukan orang lain dengan adil. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami. Kami ditegur untuk menjadi orang yang tidak boleh memperlakukan orang lain dengan tidak adil lagi. Ampuni kami jika dalam hidup kami sering memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh melakukan banyak hal yang tentunya demi kemajuan bangsa kami ini dengan baik. Tuhan, Engkau memberkati situasi bangsa kami, situasi dunia ini yang sedang dilanda COVID-19. Kami percaya Tuhan, ada cara Tuhan untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terpapar, untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat. Kami berdoa untuk setiap mereka yang Tuhan pakai untuk menolong setiap mereka yang sakit dan terpapar. Engkau hibur mereka yang sementara bersusah hati. Engkau hibur dan tolong untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat COVID-19. Kami percaya akan ada masa di mana Tuhan memulihkan semua keadaan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai para pemimpin gereja Tuhan, para pendeta, penatua, majelis, diaken, pengajar. Kiranya Tuhan memberkati semua dan memperlengkapi mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh melayani dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati Bapa dan Mama kami. Engkau berkati kakak, adik, opa, oma, semua orang di dalam rumah kami. Tuhan berkati. Orang tua, Engkau berikan umur panjang, berikan berkat, sehingga mereka boleh menghidupi kami sebagai anak-anak milik kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk sekolah kami, untuk studi kami, untuk Bapak Ibu guru kami. Kiranya Tuhan tolong, suatu saat nanti kami percaya bahwa kami dapat sekolah dengan baik. Kami dapat sekolah, bertemu dengan guru, kami bertemu dengan teman-teman tanpa online lagi. Kami percaya Tuhan bahwa keadaan itu pasti akan datang. Tuhan Yesus yang baik, berkati hidup kami yang masih kecil ini. Biarlah hidup kami boleh dipakai Tuhan terus menerus dan menjadi berkat, sarana yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, ini doa dan syafaat kami. Dengar dan sambut doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kakak dikasihi dan kakak dicintai, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu saat ini. Kakak percaya bahwa adik-adik begitu diberkati Tuhan, adik-adik begitu dikasihi dan dicintai Tuhan. Tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak membedakan orang lain, karena orang lain berbeda dengan kita. Karena kita berharga dan orang lain juga berharga. Semua kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik, di akhir sekolah minggu ini kita akan melakukan aktivitas, yaitu menggambar permata. Kenapa permata? Karena permata menyimbol sesuatu yang berharga. Jadi kita akan menggambar permata. Adik-adik siapkan kertas putih, kemudian adik-adik juga menggunakan spidol, adik-adik juga dapat menggunakan penggaris.